Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ayu Melawati pada layanan bimbingan klasikal untuk kelas 10 di SMA 2 Krakatau Steel Cilegon. Topik layanan bimbingan klasikal yang akan kita bahas adalah tentang perilaku sosial yang bertanggung jawab. Tujuan bimbingan klasikal dengan topik perilaku sosial yang bertanggung jawab yaitu agar peserta didik mampu memahami pentingnya berperilaku sosial yang baik serta memiliki sikap untuk hidup bersosial yang bertanggung jawab dalam sebuah masyarakat. Topik ini perlu dibahas karena masih ada sebagian orang yang kurang peka terhadap kehidupan sosialnya. Contohnya, tidak menghargai sesama, bersikap dan berperilaku tidak baik, atau keluar dari norma sosial yang ada di masyarakat. Perilaku sosial yang bertanggung jawab artinya berkaitan dengan sikap dan tingkah laku kita sehari-hari di lingkungan tempat kita tinggal. Bagaimana sih agar sikap dan tingkah laku kita dapat diterima di lingkungan masyarakat? Artinya kita diakui di masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara mewujudkan perilaku sosial yang bertanggung jawab? Yang pertama adalah sikap respek terhadap orang lain. Yang kedua, sikap saling menghormati antar sesama. Yang ketiga, kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Dan yang keempat adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Mulai dari sikap respek terhadap orang lain, artinya sikap peka terhadap lingkungan sosial dan menghargai orang lain. Sikap ini didasarkan kepada kesadaran bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Artinya, kita tidak ada perbedaan untuk jenjang status sosialnya gitu ya. Jadi bisa saling menghargai karena kita memang sesama manusia dengan harkat martabat yang sama. Jangan saling melecehkan, mencemoohkan. Sikap respek terhadap orang lain itu dapat diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut ini. 1. Menghormati agama yang dianut teman atau orang lain. 2. Menjalin persahabatan dengan orang lain tanpa melihat perbedaan antara suku, ras, agama, atau budayanya. Yang ketiga, menghargai keadaan orang lain sebagaimana adanya, sesuai dengan kondisi kehidupannya. Yang keempat, menghargai pendapat teman atau orang lain. Jadi kita harus memberikan penghargaan kepada pendapat yang diberikan oleh orang lain. Jangan langsung dipotong atau di-cut dengan pendapat yang kita miliki. Yang kelima, bertutur kata yang sopan. Dan yang terakhir adalah yang keenam, tidak mencemoohkan atau melecehkan orang lain. Nah, dari keenam sikap respek ini terhadap orang lain, kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat terbiasa dalam bertindak untuk bisa respek terhadap orang lain, sehingga orang lain juga menghargai kita dan mengakui keberadaan kita dalam kelompok masyarakat tempat kita tinggal. Selanjutnya adalah sikap saling menghormati antar sesama. Artinya, merupakan syarat mutlak bagi terciptanya kehidupan bersama yang sejahtera dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sikap ini sangat penting dimiliki oleh setiap warga, apalagi mengingat bahwa masyarakat kita terdiri dari multi atau keragaman, yaitu adanya keragaman etnis, keragaman ras, agama, dan budaya. Dalam mewujudkan perilaku sosial yang bertanggung jawab, yang ketiga yaitu adanya kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Nah, ini adalah salah satu sikapnya yaitu mau menengok teman yang sakit
Artinya saat kita menjenguk itu kita mendoakan agar teman atau kerabat kita segera sembuh. Namun karena saat ini sedang pandemi COVID-19, jadi kita perlu mempertimbangkan kembali apakah perlu untuk menjenguk teman atau tidak. Kan kita juga dianjurkan untuk menjaga kesehatan dengan melaksanakan jaga jarak dan menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Sikap selanjutnya untuk mewujudkan kepedulian terhadap kepentingan orang lain, yaitu membantu teman yang memerlukan pertolongan. Artinya dalam hal yang baik ya, bukan membantu dalam hal yang buruk. Selanjutnya, untuk mewujudkan sikap kepedulian terhadap kepentingan orang lain, yaitu mewujudkan sikap saling memberi nasihat dalam kebenaran, seperti memotivasi teman yang malas belajar atau memberikan saran yang baik kepada teman yang suka berbuat menyimpang. Dalam hal ini, kita perlu menyadari apakah diri kita terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain, atau kita masih tertutup ketika menerima kritik dari orang lain. Karena sepantasnya adalah seseorang mampu menerima kritik dari orang lain dengan baik untuk perubahan dirinya ke arah yang lebih baik. Namun, seseorang yang memberikan kritik juga harus dengan kritik yang membangun agar kritiknya itu bisa diterima dengan baik. Kegiatan selanjutnya adalah mau menyisihkan uang, pakaian, atau barang-barang tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, atau orang yang sedang ditimpa musibah seperti bencana alam. Langkah selanjutnya untuk mewujudkan perilaku sosial yang bertanggung jawab adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, yaitu memiliki kepedulian untuk memelihara kepentingan bersama, ikut terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Ya, seperti kegiatan gotong royong, yaitu kegiatan bersih-bersih bersama, jadi aktif gitu ya untuk mengikuti kegiatan di masyarakat. Yang selanjutnya adalah memelihara kebersihan lingkungan, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Adapun contoh perilakunya yaitu ikut terlibat dalam memelihara kebersihan rumah, ikut aktif dalam pikir kebersihan di sekolah, dan mau membuang sampah kepada tempatnya. Beberapa kegiatan ini dapat mendorong kita agar kita bisa memulai pola hidup sehat serta aktif di kegiatan sosial di masyarakat. Yang selanjutnya adalah memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat. Contohnya yaitu tidak ribut di kelas saat pembelajaran berlangsung, tidak membawa senjata tajam ke sekolah, tidak menjadi biang keladi kerusuhan baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Berikutnya adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, karena di sekolah itu banyak sekali event-event atau kegiatan-kegiatan yang harus diikuti dengan baik. Contohnya ketika ada kegiatan pengajian atau kegiatan senam atau kegiatan yang lainnya, kita bisa mengikutinya dengan baik sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh panitia kegiatan tersebut. Next, ke kegiatan berikutnya yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan atau kepanitiaan yang diadakan di lingkungan masyarakat. Nah, ini contohnya itu misalnya di lingkungan masyarakat ada kegiatan 17 Agustus. Yuk kita berpartisipasi, baik kita ikut serta dalam kegiatannya atau lebih bagus lagi kalau kita menjadi panitianya gitu. Selanjutnya adalah aktif dalam organisasi, baik OSIS maupun organisasi kepemudaan, seperti Karang Taruna, Pramuka, PMR,
ikatan remaja masjid, atau yang lain-lainnya. Nah, ini akan mendukung kita untuk bisa lebih mengoptimalkan potensi kita dalam jiwa kepemimpinan gitu. Yuk sama-sama kita aktif di organisasi-organisasi yang kita minati. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai dengan baik. Semoga pada bimbingan klasikal kali ini memberikan manfaat dan menambah pengembangan diri pada diri Ananda semua. Cukup sekian dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.